Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram. Kita di penghujung Babul Mawaqit, bab penjelasan tentang waktu salat. Kita sampai pada hadis yang ke-24. Qala al-muallif حفظنا الله وإياه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائية. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Tiga riwayat ini semuanya adalah haditsun sahih. Baik itu riwayat Abdullah ibn Umar maupun riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, jangan Musannif ya, Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dari Yaman, Imam Ahlul Hadis dari Yaman, Abdul Razzaq As-San'ani. Demikian pula riwayat Abdullah ibn Umar ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Daruqutni. Semuanya adalah riwayat sahihah. Ada riwayat yang pertama disebutkan oleh muallif, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Ya. Siapa 5 itu? Rawal khamsah, Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Ya, kecuali Imam Nasa'i. Berarti Abu Dawud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, dikurangi An-Nasa'i saja. Hadis ini adalah hadisun sahih dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat
setelah fajar, itu setelah subuh maksudnya, illa sajdatain, ya, kecuali 2 kali sujud, maksudnya ada 2 rakaat setelah adzan subuh, ya. Setelah adzan subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat saja, ya. Ustadz, saya dari rumah, ya, kemudian ingin niat tahiyatul masjid dan qabliyatul fajr, ya, yang tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW. Boleh enggak? Menurut hadis ini tidak boleh, ya. Cukup 2 rakaat. 2 rakaat tadi itu termasuk apa? Ya juga tahiyatul masjid sudah termasuk di situ. Dan ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Safiur Rahman, salah satu muridnya Syekh bin Bas, ya. Beliau mengajar di Masjidil Haram di Sahn situ, di mukanya Ka'bah. Saya bertanya, di mukanya Ka'bah, Syekh, yujuz yang salat 2 rakaat setelah fajar? Cukup 2 rakaat, kata beliau. Cukup 2 rakaat. Sesuai dengan hadis yang kita baca ini. La salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat, ya, setelah azan subuh dikumandangkan kecuali 2 rakaat saja, ya. 2 rakaat saja, ya. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah di rumah tidak boleh di sini. Kalau sudah di rumah tahiyat qabliyatul fajr di sini, ya kan? Ya, ini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. 2 sana 2 sini. Ayo, nah. Makasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Wa fi riwayatin Abdul Razzaq, ya. Dan dalam riwayat Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atil fajri. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar illa raka'atil fajri, kecuali 2 rakaat fajar. Yang mana 2 rakaat fajar ini sunnah qabliyah, ya, setelah adzannya subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fi safar wala fi hadar. Baik itu dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar, tidak bepergian, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa, pertama, langgengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan memang yang kedua adalah fadilahnya besar sekali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya, ya. Seseorang saja yang mempunyai harta benda sak perak saja, kaya raya kan? Ini dibandingkan 2 rakaat ndak ono apa-apa. Khairud dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya fadilah salat sunnah rakaatain setelah azan subuh dikumandangkan. Karena ada orang, ini maksudnya sebelum subuh apa setelah azan subuh? Kalau sebelum subuh itu berarti tahajud, ya. Khawati azakumullah. Hadis yang mulia ini disebutkan di sini oleh muallif, istadalla bi hadis Ibnu Umar wa Ibnu Amr radhiyallahu anhu sahabat ajma'in man qala bin nahyi an tanaffuli qabla tulu'il fajri atau ba'da tulu'il fajri illa raka'atal fajri wa huma ratibatul fajri wa dzalika annahu wa in kana nafyan fa huwa fi ma'na an-nahyi wal aslu fi an-nahyi at-tahrim, ya. Hadis yang kita baca ini yaitu hadis Abdullah Ibnu Umar, demikian pula Abdullah Ibnu Amr Ibnu As radhiyallahu taala anhu sahabat ajma'in, ya, yaitu orang yang berpendapat bahwasanya larangan untuk melakukan salat sunnah setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat saja. Itu yang disebut dengan yakni ratibatul fajri, qabliyah. Kan ada ba'diyah dan ada qabliyah. Ini qabliyatul fajri, sebelum salat fardu, 2 rakaat juga, ya, sunnah ini.
Tapi sunnah ini yang dilanggengkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga salat witir tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La fi safar walaupun hadar. Dalam keadaan safar maupun tidak safar. Bepergian maupun tidak pernah ditinggalkan. Ya akhi, ojo abot-abot. Cuman 1 rakaat, masa berat? Witir. 1 rakaat bisa dilakukan setelah pada salatil isya. Salat isya, kemudian sunat 2 rakaat, boleh antum di awal waktu, boleh. 1 rakaat. Tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah SAW, salat witir. Ya. Autiru ya ahlul Quran. Ya, witirlah kalian. Salat witir, wahai ahlul Quran ini. Kaum muslimin. Ahlul Quran siapa? Kaum muslimin. Khitab kepada kita semuanya. Ya, tidak pengkhususan untuk orang solehin. Ya. To'iin, tidak. Ahlul Quran. Ya. Apa ada orang kaum muslimin yang tidak suka Quran? Semuanya suka Quran. Ya, artinya ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah SAW agar senantiasa kita menjaga salat witir sebagaimana juga qabliyatul fajri tadi itu. Ya, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Disebutkan di sini al-qaulu biman ima zada ala rakaatil fajri huwa qaul jumhur. Pendapat yang melarang lebih daripada 2 rakaat itu adalah merupakan qaul jumhur ulama. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 26. Wal Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu wa qala shughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa shallaituhuma al-ana qultu afa naqdihima idza fatata. Demikian ya. Qala la akhrajahu Ahmadu wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anhuma bima'nahu. Ya. Hadis ini dinyatakan oleh muallif di sini hadis dhaif, ya kan? Karena ada sebabnya, karena sanadnya terputus. Ya, memang ahlul hadis ini orang yang sangat teliti dan jeli, ahlul hadis. Tidak ada sejeli ahlul hadis, tidak ada. Ya, apalagi ilmu rijal, paling jelimet ilmu rijal ada. Ya, sanad isnad, ini ismu rijal ada, atau ilmu rijal itu paling jelimetnya ilmu hadis. Siapa fulan, ya kan? Kadang-kadang kenapa kok dhaif? Tidak bisa diungkapkan, tapi dia merasa karena sudah terbiasa, terlatih, sudah didrill, ya kan? Sudah bertahun-tahun belajar hadis, ini riwayatnya dhaif. Kenapa? Tidak bisa diekspresikan dengan bentuk ucapan sebagaimana orang yang ahli hitung uang itu, sorof, itu tahu ini. Ikan nasi palsu gini. Kok bisa? Ya palsu. Rasanya sudah betul-betul palsu. Ya, semacam itulah. Kenapa? Tidak bisa diungkapkan, tapi sudah terasa dia. Ya, demikian pula ya ini ahlul hadis, ya. Dan ini jarang yang menekuni dalam hal ini karena memang sulit, ya, tidak mudah, ya. Syekh Albani rahimahullah taala belajar hadis berapa tahun? 60 sana. 60 tahun ya akhi belajar hadis. Umur dintekno untuk talabul ilmi hadis. Ya, ilmun syarif. Ya, ilmu yang sangat mulia. Ya, ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Jadi hadis ini dikatakan di antara Syekh Samir Az-Zuhairi mendhaifkan hadis ini, baik itu hadis yang ke nomor 26 maupun 27. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ummu Salamah mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma dakhala baiti. Kemudian Rasulullah SAW masuk rumahku, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fa shalla rak'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Setelah kapan? Setelah salat asar, ya kan?
Wa shalla rak'atain, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Fasa'altuhu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Faqala, kata Nabi SAW, syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Ya, aku disibukkan. Tak tahu disibukkan apa. Rasulullah namanya ya Rasulullah, ya kepala kepala negara, ya kan? Banyak urusan kaum muslimin, ya kan? Syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Aku disibukkan dari salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Wa sallaituhum al-ana. Kemudian aku salat sekarang, ya. Qultu afa naqdihi ma idza fatata. Dalam riwayat lain disebutkan yaitu idza fatatna, ya. Dalam riwayat lain idza fatatna. Kata Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan mengqadha'nya apabila belum sholat ba'diyatul dhuhri, ya kan, mengqadha'nya, ya kan, apabila kita terlewatkan hal itu. Qala la, kata Nabi SAW, tidak, ya. Ini adalah seakan-akan ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun hadis ini adalah hadisun dhaif, ya, hadisun dhaifun, ya. Demikian pula riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha bimaknahu, dengan maknanya, ya. Khawati azakumullah. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasannya disebutkan di sini al haditsu dalilun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat rak'ataini ba'da al-'asri qada'an liratibati dhuhri liman syughila anha wa an hadha min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar mengqadha, ya, dari salat ba'diyatul dhuhri yang belum beliau laksanakan lima syughila anha, karena beliau disibukkan urusannya kaum muslimin yang macam-macam itu, ya kan, 1001 macam masalah zaman itu, apalagi zaman sekarang, ya, zaman itu apalagi zaman sekarang yang macam-macam orangnya, ya, yang macam-macam ambisiusnya, ya kan. Wa anna hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat setelah asar itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada larangan, ya, untuk salat asar, salat setelah asar, dan ini sifatnya umum, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini, ya, wa hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu naha an salati ba'dal asri. Ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku buat kita. Tidak berlaku buat kita. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu naha an salati ba'dal asri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar, ya. Nah, bahkan subhanallah, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ba'dal asar. Riwayat sahihah Bukhari wa Muslim, ya kan, disebutkan di sini, ya kan. Saya pikir tidak perlu, ya. Nah, ba'dal asr fi sahihain, 2 hadis, kedua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa daripada antum penasaran, tak bocok noy. Ya. Wa katsabata fi sahihain aidan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal asri indi qattu. Haditsun sahihun rawal Bukhari wa Muslim. Ya kan? Dari Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Di tempatku, di tempatnya Aisyah radhiyallahu selama-lamanya. Qattu, abadan, tidak pernah ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, wa an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattu sirran wala alaniyatan, rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-'asri, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala juga beliau berkata,
dua salat yang tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri kesayangannya Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak pernah menikahi seorang gadis kecuali Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha wa nabiha, ya kan? Kata beliau, sirran wala aniyatan, baik itu dalam keadaan sir maupun terang-terangan, tersembunyi maupun terang-terangan. Apa itu? Raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh, sebelum salat fardu subuh. Dan yang kedua, rakaataini ba'dal asri, 2 rakaat setelah asar. Sekali lagi ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kita masih berlaku keumuman larangan untuk salat setelah asar. Wallahu a'lam. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah fil akhir insyaallah. Isbir. Insyaallah باذن taala isbir. Sabrun jamil. Ikhwati azakumullah, dengan demikian maka babul mawaqit sudah selesai. Ya, sekarang kita memasuki bab yang baru yaitu babul adani. Ya, bab adzan. Ya, memasuki babus shalah yang pertama adalah babul mawaqit. Sekarang bab yang kedua yaitu babul adzan. Ya, bab tentang adzan. Adzan dan iqamah maksudnya. Adzan wal iqamah. Apa itu adzan? Al-adzanu fil lughati ismu masdar, isim masdar. Ya, dalam bahasa Arab lain ada masdar, ada isim masdar lain. Menurut ahli bahasa, ya kan? Mungkin kita tidak perlu lah, ya kan? Al-muhim adzan isim masdar gitu aja, ya kan? Ya, isim masdar. Kalau masdarnya apa? Adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan. Itu ta'dzin, itu masdar, tapi adzan ismu masdar. Jadi segi mana tidak ada bedanya. Cuman bentuk katanya saja berbeda, ya kan? Bagi yang belajar bahasa Arab, bagi orang yang memperhatikan bahasa, ya kan? Demikian. Baik. Maknanya apa? Al-i'lam, yaitu mengumumkan. Al-i'lam artinya mengumumkan. Ya. Baik. Secara syar'i wa syar'an al-i'lamu bi huduri waqti fi'li salati bi dzikrin makhsusin, yaitu mengumumkan tentang tibanya waktu salat dengan zikir yang khusus. Karena memang zikirnya khusus, ya kan? Nanti akan disebutkan lafaz-lafaz adzan yang ma'ruf itu semuanya sudah bisa, saya pikir sudah pernah melaksanakan dan mempraktekkan, mungkin di waktu kecil kita sering mungkin adzan, ya kan? Ya. Baik. Adapun al-iqamatu, ya, al-iqamatu lughatan secara bahasa itu adalah masdar dari aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan. Ya, aqama itu artinya membangunkan, ya. Aqamal qa'idin berarti membangunkan orang yang duduk-duduk. Orang yang menjelasan dengan qomat dibangunkan, ya kan? Aqama yuqimu, dari qama yakumu berdiri, aqama yuqimu mendirikan, membangunkan, membangkitkan. Ya, namanya di dalam bahasa Arab hamzatul litta'diyah. Ya, hamzatul litta'diyah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Al-muhim bahwasanya iqamah adalah masdar, khalas. Dari aqama yuqimu. Ya. Apa secara syar'i? Wa syar'an al-i'lamu bil qiyam ila salati bi dzikrin makhsusin. Ya, iqamah itu adalah mengumumkan, ya, dengan akan didirikannya salat, akan didirikannya salat dengan zikir yang khusus. Ya, itu secara singkat pengertian adzan lughatan wa syar'an. Apa keutamaannya? Keutamaannya bahwasanya adzan ini adalah merupakan syiar Islam yang nampak sekali. Ya. Banyak sekali fadilah, di antaranya disebutkan di sini ada 2. Yang pertama, riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fid nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Hadithun sahihun
rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nidai wa safil awwal." Seandainya manusia itu tahu pahalanya ya mengumandangkan azan dan saf awal ya. Saf awal. Nah, azan dan saf awal. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi. Kemudian mereka tidak mendapatkan prioritas untuk azan dan saf awal kecuali dengan jalan mengundi, lastahamu alaih. Pasti mereka akan mengundi. Ojo ente sih, diundi aja, ya kan? Demi untuk mendapatkan fadilah azan dan saful awal, ya. Saful awal, ya. Lastahamu alaih, pasti mereka akan mengundi. Ini menunjukkan betapa besarnya pahalanya, ya kan? Yaitu adzan dan saful awal. Karena diantaranya fadilah, ya, fadilah saful awal, ini para malaikat akan mendoakan 3 kali saful awal untuk orang-orang yang berada di saful awal. Ya, maka tidak boleh seorang itu mendahulukan fadl. Jangan ya akhi, dahulukan ente diri sendiri untuk al-qurbah. Tidak boleh mendahulukan orang, tidak boleh isar dalam qurbah. Harus Anda mendahulukan diri sendiri. Ya kan, kalau ada saf kosong atau apa itu ada peluang kosong, Anda maju, jangan mendahulukan orang. Fadl, jangan. Tidak boleh. Seperti Imam Syafi'i memakruhkan hal itu. Karena ini adalah bab qurbah. Bab apa? Qurbah. Qurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendahulukan diri kita masing-masing. Ya kan? Karena pada hakikatnya kita nanti masing-masing di hadapan Allah, nafsi nafsi. Ya kan? Nafsi nafsi. Ingat kan? Ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu berlari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari anaknya. Karena ada suatu urusan yang menyibukkan dia. Dan ini fakta yang pasti terjadi hari itu. Pasti terjadi. Ikhbar min Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari Allah yang harus kita mengimani hal itu. Itu pasti terjadi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa zaujatihi wa bani. Dan istrinya dia sayangi di dunia dulu, dia lari. Bahkan anak-anaknya yang dibangga-banggakan dia lari juga. Nafsi, nafsi. Khadi'azakumullah. Itu fadilah atau keutamaan yang pertama. Yang kedua disebutkan di sini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muadzdhinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Bahwasanya tukang adzan itu, orang yang tukang adzan itu atwalu nasi a'naqan, gulunya paling panjang pada hari kiamat, ya kan? Gulu panjang itu menunjukkan keindahan, ya kan? Menunjukkan apa? Kemolekan, ya kan? Keindahan, ya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan bagi orang yang adzan, ya. Haditsun sahih rawahu Muslim. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Apalagi ya ini dalam adzan itu mencakup banyak permasalahan-permasalahan tentang tauhid, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid, isinya tauhid itu. Ya kan? Ya. Termasuk juga mengingatkan. Dan adzan ini disyariatkan yaitu pada tahun yang pertama disebutkan di sini. Wa qad syuri'al adzan fi sanatil ula minal hijrati 'ala qaul rajih. Ya, bahwasanya adzan disyariatkan pada tahun yang pertama, ya, menurut pendapat yang rajih. Ala ra'si tis'ati asyurin min maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, yaitu setelah 9 bulan setelah beliau datangnya dari ke kota Madinah. Apa hukumnya adzan, ya kan? Disebutkan di sini wal adhar min aqwali ahli ilmi anna al-adzana
wal iqamata fardu kifayatin 'alal rijali al-muqimina wal musafirina. Bahwasanya hukum adzan dan iqamah ini menurut pendapat ahlul ilmi yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah 'alal rijali al-muqimina wal musafirin. Fardu kifayah karena ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah, ya kan? Wajib kifayah, ya kan? Bagi orang lelaki al-muqimin yang mukim tidak safar wal musafir, demikian pula orang yang safar. Wa idza qama bihi man tahsulu bihil kifayah saqata anil baqin. Yang dinamakan fardu kifayah kalau ada seorang yang melaksanakan, maka yang lainnya adalah gugur kewajiban, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggengkan azan. Demikian pula al-khulafaur rasyidin, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya adzan itu fardu kifayah. Qad jazakumullah, kita memasuki hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama dalam bab ini. Disebutkan di sini hadis yang pertama dan yang kedua. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun wa qala taqulu Allahu akbar wa dzakara al-adhana bi tarbi'i takbiri bi ghairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis salah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun al-haditha akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhiri qissati qawli Bilal fi adhan al-fajr as-salatu khairun minan nawm wa Ibnu Khuzaimah an Anas qala min as-sunnati idza qala al-mu'adhdhinu min al-fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan nawm. Ya, hadis ini yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis Abdullah bin Zaid adalah haditsun hasanun sahih. Ya, hadis hasanun sahih. Demikian pula disahihkan oleh yang lainnya, Imam Al-Baihaqi, demikian pula Al-Bukhari. Taib. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbih. Kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-Ansari Al-Khazraji, termasuk tokoh di kalangan para sahabat. Beliau hadir dan menyaksikan Bai'atul Aqabah dan Badr, Ghazwatu Badrin. Ya. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriyah. Radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, "Tafa bi wa ana naimun rajulun." Ada seorang yang mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku dan aku sedang tidur. Berarti beliau mimpi, ya. Wa ana naimun, aku sedang tidur. Faqala, orang tersebut mengatakan Allahu akbar, fadzakara adzana. Dari awal sampai akhir adzan, ya kan? Dari Allahu akbar, fadzakara adzana. Bitarbi'il takbiri wa bi ghairi tarji'in. Kata-kata ini adalah kata-kata ungkapannya bukan Abdullah bin Zaid, ya kan? Bukan katanya beliau, tapi perkataannya Al-Hafidz Ibn Hajar, ya. Bahwasanya dalam mimpi itu orang itu menyebutkan adzan secara sempurna, bitarbi'it takbir. Takbirnya 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Bi ghairi tarji'in. Apa itu tarji'? Ya, tanpa tarji'. Disebutkan di sini, tarji' itu, ya, sebutkan di sini, yaitu huwa al-'audu ila syahadataini bi raf'is sauti ba'da qawlihima bi khafdis saut bihaitsu law kana ahadun bi janibihi la sami'ahu. Kata-kata tarji' itu adalah mengulang syahadatain, ya, dengan mengangkat suaranya, ya, setelah mengucapkan dengan suara rendah. Misalkan sebelum mengungkapkan dengan suara keras dia asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mengucapkan asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadza wa tarji. Itulah tarji. Ya, sekiranya orang di sampingnya itu mendengarkan, ya. Jadi bi ghairi tarji'in, tanpa tarji', ya. Istilah-istilah ini adalah istilah di kalangan yakni muhadditsin dan fuqaha semacam itu, memang istilahnya tarji'. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, ya istilah-istilah semacam ini tidak bisa diaktualkan lah, ya semacam ini bahasa syariahnya, ya semacam ini memang harus kita mempergunakannya, ya kan? Istilah tarji'. Ada kata istirja', apa istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini tarji'. Wal iqamata furada. Adapun untuk iqamah satu-satu, ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan satu-satu. Illa qad qamatis shalah. Kecuali qad qamatis shalah. Ya. Dua kali, ya. Qad qamatis shalah sebagai apa? Sebagai peringatan bahwasanya salat sudah mau didirikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad di sini adalah untuk bahasa apa itu dalam bahasa Arab disebut qad lit takrib. Ya, lailat tahqiq bukan litahqiq, litakrib. Bahwasanya salat sudah mau dimulai, ya kan? Baik. Qad qamatis shalah, illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah dua kali. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Zaid, tatkala di waktu pagi aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mimpi di malam harinya itu, beliau datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna la ru'ya haqqun. Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Khadijazakumullah, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna la ru'ya haqqun bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu dengan mimpinya Abdullah bin Zaid, tidak. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mimpi sebelumnya atau sudah mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kan, sabaqaka bihal wahyu, kamu sudah didahului oleh wahyu. Kamu sudah didahului oleh wahyu, ya kan? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lamma warada anna Umar radhiyallahu anhu lamma ra'a al-adhana fil manami ata liyukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu alaihi salatu wasallam sabaqaka bihal wahyu. Kamu wahai Umar kedahuluan wahyu. Jadi ini adalah syariat, bukan bertumpu pada mimpi, ya kan? Nabi SAW langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu inna la ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar. Tapi ini bukan berarti beliau bertumpu pada itu. Bertumpu dari mana? Dari wahyu. Ya kan? Karena Nabi SAW mengatakan sabaqaka bidzalikal wahyu. Kamu wahai Umar sudah kedahuluan wahyu. Kedahuluan wahyu, ya. Dan hadis ini adalah hadis rawahu Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, yang sahih, ya. Kemudian qadazakumullah al-haditsa, lanjutkan hadis. Al-hadits yani akmilil haditsa. Kamilil haditsa, sempurnakan hadisnya. Hadisnya panjang. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhir qissati qauli Bilal fi adhani al-fajr. Ya. Demikian pula ucapannya dalam riwayat Imam Ahmad dalam ceritanya Bilal bin Rabah sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi adhan al-fajr dengan tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, salat lebih baik daripada tidur. Wa li Khuzaimah an Anas qala min as-sunnati idza qala al-mu'adzinu fil fajr hayya 'alas salat hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Jadi tatkala setelah salat fajar yaitu mengucapkan yaitu as-salatu khairum minan naum sebagaimana yang kita maklumi bersama. Ya, ikhwati azakumullah. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya,
yaitu al-haditsu dalilun ala anna al-alfaz anna al-iqamata atau adzan dulu ya. Anna al-afdal fil adani at-tarbi' fi awwalihi. Nah, wa huwa at-takbir at-takbir arba'a marratin, ya. Hadis ini menunjukkan pertama, al-hadits dalilun ala masyyiatil adzan. Ini jelas sudah. Hadis ini adalah sebagai dalil tentang disyariatkannya adzan. Dan yang kedua, bahwasanya al-afdal tentang adzan at-tarbi'. Tarbi' apa tadi? Mengucapkan takbir 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan panjang. Ya, panjang. Artinya panjang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dipilih sama Rasulullah SAW Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, suaranya yang lantang. Lain dengan iqamah. Kalau iqamah cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Karena yang pertama azan memanggil. Adapun yang kedua tadi iqamah itu sudah dekat orang-orangnya, sudah pada berdatangan, kan sudah diingatkan dengan azan tadi itu, sehingga ya cara mengucapkannya iqamah lebih cepat daripada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dan seterusnya. Satu kali kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tapi jazakumullah barakallahu fikum, ya. Saya tutup dengan suatu masalah, ya. Apakah kata-kata istilahnya tathwib, ya kan, as-salatu khairun minan naum, ya, bagi yang adzan 2 kali, apakah adzan yang pertama, apakah adzan yang kedua? Khilaf di antara para ulama, ya. Tapi yang rajih wallahu alam disebutkan di sini yaitu annahu fil adzanits tsani alladhi yakunu 'inda tulu'il fajri. Bahwasanya adzan yang kedua itulah mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Karena itu memang tepat sekali. Waktu sudah masuk waktu subuh. Adapun waktu adzan yang pertama kan belum masuk. Biasa kadang-kadang setengah jam mungkin ya, atau 1 jam mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum adzan subuh sebagai tanbih, sebagai peringatan. Nah, kalau sudah masuk waktu baru diucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu namanya tathwib. Ya, dan pendapat ini disebutkan di sini wa huwa madhhabul Hanabilah wa huwa qaulus Sindi wa ikhtarahu Ibn Baz wa Ibnu Utsaimin. Pendapat inilah yang merupakan madhabnya Hanabilah dan qaul Sindi, dan yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, demikian pula Syekh Al-Utsaimin, ya. Syekh Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Karena ini memang tepat sekali, sudah masuk waktunya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, ya. Namun sayangnya sebagian kaum as-salatu minan naum, tambah ditutupi selimutnya, tambah ditutupi ini. Auzubillah, ya kan? Mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan panggilan Allah. Padahal ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan kepada kita, ya, mengatur alam semesta ini, ya. Sebagian orang, tapi di sini tidak ada, yang di luar maksudnya. Sini orang-orang baik semua insyaallah. Ayo, at-thayyibun, ya. Baik. Ikhwati jazakumullah, ini sebagai muqaddimah pemanasan untuk babul adzan, ya. Insyaallah hadis yang ketiga insyaallah yaitu pada pertemuan yang akan datang. Demikian ikhwati jazakumullah barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Saya mungkin dikat dulu. Dikat. Afwan. Oh ya, adzan dulu, fadhal. Adzan dulu, fadhal. Fadhal.